Semuanya, pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS Asikom kelompok kami yang beranggotakan Wisli Ong, Arwin Johnson, Michael Sunda Panjaitan, Randy William, dan Steliten. Kita langsung masuk saja ke topik yang pertama, yaitu soal UAS. Perusahaan bernama Techmoon sedang mengembangkan aplikasi berbasis web dan mobile dengan 3 tim utama, yaitu tim developer, tester, dan engineer. Namun, beberapa anggota tim mengalami kendala seperti kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras, serangan malware, ataupun kesalahan sistem pada laptop mereka. Oleh karena itu, perusahaan meminta Anda untuk satu, mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras, yang kedua, merancang recovery plan untuk laptop, dan yang ketiga itu menyusun strategi pengelolaan pengguna atau user management. Yang pertama, tim developer fokus pada penulisan kode aplikasi dan debugging. Perangkat keras, komputer atau laptop dengan spesifikasi tinggi, misalnya prosesor minimal Intel i7 atau setara, RAM 16 GB atau lebih, SSD dengan 512 GB atau lebih untuk pengembangan yang lebih efisien. Monitor eksternal untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan saat menulis kode dan debugging. Keyboard dan mouse ergonomis untuk kenyamanan jangka panjang. Perangkat lunak, IDE atau Integrated Development Environment, seperti Visual Studio Code, Intelli IDEA, PyCharm, atau Xcode, tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Version control seperti Git dengan platform seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Compiler dan interpreter tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan, misalnya GCC yang digunakan untuk C atau C++, JDK untuk Java, Python untuk Python. Containerization tool seperti Docker jika diperlukan untuk pengembangan aplikasi berbasis kontainer. Debugger tools, alat debugging yang terintegrasi dengan IDE atau alat khusus lainnya seperti Chrome DevTool untuk aplikasi web. Database lokal, SQLite, PostgreSQL atau MySQL untuk pengujian dan pengembangan database lokal. Antivirus, Windows Defender, pihak ketiga seperti Bitdefender atau Kaspersky untuk menjaga sistem aman dari malware. Firewall untuk pengamanan jaringan. Yang kedua, tim tester fokus pada pengujian aplikasi di berbagai perangkat. Perangkat keras, komputer atau laptop dengan spesifikasi menengah, misalnya prosesor Intel i5 atau i7 dengan RAM 8-16 GB, sama seperti tim dev, namun memerlukan mobile device juga. Perangkat lunak, alat pengujian manual seperti TestRail atau Zephyr untuk manajemen test dan pelacakan bug. Alat optimalisasi pengujian seperti Selenium, Ampion untuk pengujian aplikasi web dan mobile, sedangkan untuk pengujian beban dan performa itu digunakan JMeter. Alat pengujian aplikasi mobile seperti Android Studio dan Xcode untuk pengujian Android atau tidak iOS. Alat pelaporan bug seperti Jira, Bugzilla atau Trello untuk pelacakan masalah dan bug. Virtualisasi perangkat, emulator untuk aplikasi mobile, misalnya Android emulator dan iOS emulator. Antivirusnya Windows Defender atau antivirus pihak ketiga seperti Bitdefender, McAfee atau Norton untuk mengamankan perangkat dari malware. Sandboxing tool untuk mengisolasi aplikasi yang diuji dari pengaruh buruk yang mungkin terjadi. Tim engineer atau DevOps fokus pada pengelolaan dan pengoptimalan sistem aplikasi. Perangkat keras, server fisik atau cloud, server dengan spesifikasi yang memadai untuk menjalankan aplikasi dan lingkungan produksi. Server dapat berupa on-premise atau berbasis cloud, misalnya AWS, Azure, dan Google Cloud. Komputer laptop dengan spesifikasi tinggi untuk manajemen dan pemeliharaan infrastruktur diperlukan prosesor seperti Intel i7, RAM 16 GB atau lebih. Switch dan router jaringan untuk mengelola konektivitas dan pengelolaan data.
Selanjutnya, perangkat lunak. Alat untuk Continuous Integration Continuous Development CI atau CD. Seperti Jenkins, GitHub CI, dan Circle CI untuk optimisasi build dan deployment aplikasinya. Alat manajemen kontainer atau orkestrasi seperti Docker, Kubernetes untuk pengolahan aplikasi berbasis kontainer. Cloud Management Tool, AWS CLI, Azure CLI atau Google Cloud SDK untuk pengolahan infrastruktur cloud. Monitoring tools seperti Prometheus, Grafana atau Datadog untuk pemantauan sistem dan aplikasi. Alat untuk manajemen konfigurasi seperti Ansible, Chef atau Puppet untuk manajemen konfigurasi sistem otomatis. Sistem manajemen database adalah untuk pengolahan dan optimal database, contohnya seperti PostgreSQL, MySQL, dan MongoDB. Version control system digunakan untuk kolaborasi code dan contohnya adalah Git. Virtualisasi aplikasi contohnya adalah VMware, VirtualBox atau penggunaan cloud untuk membangun lingkungan virtual. Antivirus, Windows Defender atau Sophos untuk perlindungan endpoint. Antivirus server, perlindungan untuk server digunakan dalam pengembangan atau produksi aplikasi. Firewall dan IDS atau IPS atau kepanjangan dari Intrusion Detection atau Prevention System untuk menjaga infrastruktur cloud dan server tetap aman dari serangan luar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang disaster recovery. Disaster recovery itu merupakan suatu konsep untuk mengamankan semua sistem, aplikasi, dan perangkat IT dari bencana yang akan datang. Intinya, disaster recovery itu dilakukan sebagai langkah pencegahan atas kejadian pada masa depan yang tidak bisa diprediksi. Yang pertama, mencegah kehilangannya data. Salah satu alasan terkuat untuk menggunakan layanan disaster recovery adalah mencegah kehilangan data. Beberapa jenis serangan siber memiliki potensi untuk mencuri dan menghapus data-data bisnis Anda, mulai dari data pelanggan, data perusahaan. Yang kedua itu untuk menjaga kepuasan pelanggan. Ketika sistem bisnis Anda sedang lumpuh, pelanggan bisa saja beralih ke kompetitor yang sudah siap memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, melindungi bisnis. Disaster recovery tidak ubahnya ibarat asuransi bagi bisnis. Ketika bisnis Anda terkena musibah, entah itu akibat bencana alam, serangan cyber, atau karena keteledoran manusia, disaster recovery ini akan dengan cepat membuat bisnis Anda kembali berjalan seperti sedia kala. Bagaimana cara disaster recovery bekerja? Secara sederhana, disaster recovery dilakukan dengan membuat cadangan data dan sistem di tempat yang berbeda dari data center utama. Untuk pengertian yang lebih lanjut menyeluruh, mari pahami cara kerja disaster recovery yang terbagi menjadi beberapa langkah berikut. 1. Duplikasi data. Duplikasi data dilakukan agar data penting yang dibutuhkan perusahaan tidak hanya berada di satu tempat. Secondary site diaktifkan jika bencana itu benar-benar terjadi dan merusak primary site, maka secondary site akan langsung diaktifkan. Primary site yang terdampak pasti akan membuat operasional terhenti. 3. Membangun ulang primary site. Ketika secondary site mulai diaktifkan, maka primary site juga akan kembali dibangun. Primary site akan kembali dibangun dengan infrastruktur yang baru. 4. Pergantian operasional dan secondary ke primary site. Saat primary site selesai dibangun, maka aktivitas perusahaan bisa kembali dialihkan ke tempat asalnya. Banyak strategi yang dipakai untuk pengelolaan data agar bisa terhindar dari masalah tersebut. Yang pertama itu ada penerapan sistem keamanan akses yang mumpuni. Akses terhadap data-data tersebut harus memiliki keamanan yang mumpuni, seperti itu factor authentication, membuat kata sandi kuat untuk akses data, dan membuat akun pengakses data yang terpisah dengan hak akses yang terbatas sesuai dengan kebutuhan masing-masing tim. Untuk kasus ini ada tim developer, tim tester, dan tim DevOps. Yang kedua itu pengelolaan data yang tepat. Masing-masing tim harus mengelola data dengan tepat dan aman, terutama data-data yang sensitif dan penting bagi perusahaan. Kita bisa melakukan hal-hal seperti menyimpan data di server yang lebih aman, mengunci data sensitif supaya tidak bisa curi, dan usahakan selalu backup data-data secara otomatis minimal 1 minggu sekali untuk berjaga-jaga apabila data-data tersebut hilang. Yang ketiga, sistem
keamanan sistem yang terjamin. Pastikan sistem operasi selalu diupdate dengan patch keamanan yang terbaru supaya datanya bisa dilindungi dengan maksimal. Install software antivirus dan selalu melakukan pemindahan secara otomatis pada server. Yang keempat tuh penggunaan jaringan yang aman. Pastikan menggunakan wifi pribadi yang aman. Hindari menggunakan wifi publik tanpa perlindungan yang jelas. Bila perlu, batasi akses jarak jauh ke server dan aplikasi perusahaan hanya melalui perangkat yang telah terdaftar dan diperiksa keamanannya. Oke, baik semuanya itu saja untuk presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf dan terima kasih semuanya.